Okay, and then the second one is called the Sustainable Tourism Development Multi-Donor Trust Fund. And now this project supports development of tourism master plans in priority tourism destinations, and this includes Flores, Bajo, also Wakatobi, and then Bromo-Tengah, etc. And this trust fund is implemented by the World Bank. Yang kedua adalah multi-donor trust fund. SECO ikut dalam multi-donor trust fund yang dikelola oleh Bank Dunia untuk mengembangkan master plan pengembangan pariwisata termasuk di NTT. And then, of course, the reason for today's call is the third project, the Sustainable Tourism Destination Development Project, short SUSTU, which promotes sustainable and inclusive tourism destination development in Flores and in Wakatobi. And as you know, the SUSTU project is implemented by our colleagues from Swiss Army. Dan yang ketiga adalah kegiatan proyek yang diberi nama SUSTU untuk Sustainable Development di Labuan Bajo dan Wakatobi. Dan kegiatan SUSTU ini diimplementasikan oleh rekan dari Swiss Army. So I'm very pleased, Bruno, that today we get a chance to introduce the SUSTU project to you. SUSTU akan kami presentasikan kepada Bapak untuk bisa dimanfaatkan dan dikembangkan di tempat-tempat lain. And just to let you know that the Swiss government is happy to support you with that. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa pemerintah Swiss sangat bahagia, sangat senang bisa mendukung NTT melalui SUSTU. And so I hope that these brief words give you a quick overview of what the Swiss government does in the area of tourism in Indonesia and more specifically in NTT. Saya harap sambutan kata-kata yang singkat dari saya ini bisa memberikan kepada Bapak gambaran singkat tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah Swiss tentang pengembangan dalam pengembangan turisme di Indonesia dan khususnya di NTT. So I will stop here and let me thank you again for your time, and I very much look forward to meeting you in person, hopefully very soon. And so saya cukupkan sambutan saya sampai di sini, dan saya sangat berharap bahwa dekat saya bisa bertemu dengan Bapak Gubernur secara langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Saputra Mr. Philip Order untuk keterangannya. Selanjutnya waktu kepada teman-teman SUSTU 10 menit maksimal untuk bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan rencananya dilakukan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Gubernur. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami memaparkan program SUSTU selama hampir kurang lebih 2 tahun di Labuan Bajo dan beberapa bagian lain di Flores. SUSTU mempunyai 2 outcomes. Yang pertama adalah bagaimana kerangka kebijakan di sebuah destinasi itu kondusif buat pertumbuhan pariwisata berkelanjutan. Dan yang kedua adalah produk dan layanan yang berorientasi berkelanjutan. Program ini dilakukan di 2 tempat atas pembiayaan dari SECO, yaitu di Wakatobi dan di Labuan Bajo Flores, dengan durasi 2018 sampai 2022. Dan penerima manfaat utama dari program ini adalah pemerintah daerah karena menyentuh sektor kebijakan, kemudian juga private sector, unsur swasta dan seperti pemilik usaha bidang pariwisata dan SMK pariwisata. Dari sektor policy, pertimbangan utama dimulai dari bagaimana mekanisme yang ada, dari unsur kebijakan yang ada, apakah tersedia ruang untuk pembangunan destinasi pariwisata, terutama di dalam rencana kerja pemerintahan daerah, karena standar pariwisata berkelanjutan membentuk kolaborasi koordinasi antar berbagai otoritas. Jadi gambaran ini yang memicu kegiatan di dalam sektor pariwisata, dan proses ini ditolong oleh adanya atau lahirnya dari Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pembangunan pariwisata berkelanjutan nasional yang sekaligus menjadi standar dari pariwisata berkelanjutan nasional. Dia memiliki 4 kategori, Bapak Ibu sekalian. Kategori A itu adalah tentang tata kelola pariwisata berkelanjutan.
Kategori D adalah manfaat ekonomi untuk masyarakat lokal di destinasi tersebut. Kategori C adalah perlindungan budaya bagi masyarakat dan pengunjung atau tamu. Dan kategori D adalah konservasi lingkungan. Kategori-kategori ini atau peraturan ini itu direkognisi oleh Sustainable Tourism Global Council atau Dewan Pariwisata Berkelanjutan Nasional Dunia. Dan mengingat pandemi baru terjadi, kita sebagai anggota atau dari GSTC dituntut untuk mengupdate atau memodifikasi menjadi versi kedua seperti yang ada di dalam. Juga dengan kategori budaya, kategori lingkungan, dan kategori ekonomi. Ini diikat di dalam SK, dan tujuan dari tim kerja daerah ini sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana membuat perencanaan dan kebijakan di Manggarai Barat terkait pariwisata berkelanjutan berorientasi berkelanjutan. Dan yang kedua, bagaimana memberikan input kepada ITMP, Integrated Tourism Master Plan, dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Ini adalah hasil pertama dari saya refleksi sendiri di tahun 2019. Kalau Bapak Ibu lihat, ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Warna merah itu menggambarkan bahwa instrumen sama sekali tidak tersedia di destinasi. Instrumen yang merefleksikan yang dituntut oleh standar tersebut. Kuning dan biru kondisi yang setengah-setengah, jadi lebih banyak baiknya atau lebih banyak kurangnya. Dan kondisi hijau adalah kondisi di mana instrumen tersedia. Dari konteks di Labuan Bajo pada tahun 2019 diperoleh seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat di tata kelola seperti ini sebanyak 28% dari tata kelola yang seharusnya dituntut oleh standar itu tidak tersedia. Demikian juga dari sektor ekonomi, manfaat ekonomi untuk orang lokal, kemudian unsur budaya, perlindungan budaya dan perlindungan lingkungan memiliki kondisi 60% instrumen yang diharapkan hadir dari standar itu tidak tersedia di Labuan Bajo. Salah satu tindak lanjut dari reaksi ini yang menarik adalah ini. Jadi setelah kita melihat dari sistem tata kelola, kita cuplik satu informasi bahwa di Labuan Bajo belum ada sistem standar pariwisata yang mengatur aspek-aspek penting dalam kegiatan pariwisata berkelanjutan bagi pelaku pariwisata seperti pengelola kawasan wisata, hotel, homestay, tour operator dan lainnya. Kemudian dari temuan atau fakta ini bersama-sama dengan Dinas Pariwisata di Labuan Bajo di Manggarai Barat akhirnya mencoba memulai sebuah program sistem penghargaan kepada hotel berkelanjutan yang mereka beri nama dengan Linko Award, memakai nama daerah sendiri. Dan Linko Award ini ditujukan untuk memberi penghargaan kepada akomodasi hotel dan yang telah menerapkan pariwisata berkelanjutan. Linko Award ini sendiri diharapkan akan berjalan mulai tahun ini, sudah perangkatkan dalam APBD dimulai tahun 2021. Tetapi komitmen teman-teman dinas dan tim kerja daerah di sana ingin menyebarluaskannya ke sektor yang lain, baik operator atau operator dan lain sebagainya. Kalau kita bisa melihat dari sektor manfaat ekonomi, hasil self assessment juga memperlihatkan sebuah temuan yang menarik. Misalnya ini dia, di dalam konteks yang merah mungkin tidak terlalu terkaca, tapi ada dua hal yang masih merah, yaitu peraturan atau kebijakan keselamatan kerja pariwisata yang masih merah, dan yang kemudian yang di bawah dukungan dari destinasi terhadap pengrajin atau petani lokal dalam rantai nilai sektor pariwisata itu masih merah. Itu berarti bahwa tidak ada sama sekali sistem di destinasi yang mengarah atau berorientasi kepada penumbuhan standar ini. Ini kami telah menghasilkan beberapa bagian, termasuk modul, materi, dan sistem, yang mana kami sangat berharap ini bisa ditindaklanjuti dalam bagian ini, Pak. Jadi kita mempunyai banyak proses di sini, banyak pendekatan dan pengalaman yang kita sangat berharap bagaimana menyebarluaskan ini kepada teman-teman lain di kabupaten yang relevan. Sehingga jika berkenan Pak Gubernur, mungkin diskusi bisa kita lanjutkan dengan bagaimana teknis mendiskusikan penyebarluasan ini dari apa yang Suskun miliki, baik itu pengalaman, berbagai pengalaman, konsultasi maupun material dan modul yang sebagiannya tadi kita lihat. Saya pikir itu Pak Gubernur dengan semua yang sudah disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Gubernur. Baik, terima kasih Pak Jari. Selanjutnya Pak Gubernur yang berkata dalam dan bisa langsung disampaikan oleh silakan. Baik,
Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Philip Orga sebagai pimpinan SEK di Jakarta, Profesor Saputro, dan teman-teman Swiskontak yang hadir pada pagi hari ini, Pak Sekda, Pak Mutia sebagai staf khusus gubernur dan pimpinan OPD yang hadir pada pagi hari ini, Ibu Asisten 3 dan semua kita yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, sebagai pemerintah tentunya sangat senang dan gembira bahwa keterlibatan Swiskontak di Nusa Tenggara Timur memberikan kontribusi yang besar bagi pemahaman cara berpikir mindset kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap pariwisata yang berkelanjutan. Dan saya pikir itu sebuah sumbangan terbesar. Yang kedua adalah bagaimana melatih masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk melakukan transformasi daripada budaya bekerja, kebiasaan bekerja sebagai petani biasa sekarang ini seperti Waturaka mampu melakukan transformasi diri untuk menjadi masyarakat pariwisata, dan itu menurut saya sebuah keberhasilan dari Swiskontak yang saya pantau di Nusa Tenggara Timur hari ini. Dan karena itu tentunya mengapa model pembangunan pariwisata berkelanjutan ini tidak punya dampak kepada yang lain, karena ini seperti tadi disampaikan, memang mindset dari para pemimpin Nusa Tenggara Timur termasuk di Bupati dan yang lain-lain ini belum bisa menjadi satu kesatuan untuk dapat mengembangkan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Karena itu setelah saya menjadi gubernur, maka program utama provinsi ini adalah prime mover ekonominya pada pariwisata, dan saya harapkan memang untuk memajukan sebuah daerah dan membuat menjadi daerah tujuan pariwisata yang diidolakan, yang diidam-idamkan, maka tidak bisa kerja hanya pemerintah saja. Apalagi dengan keterbatasan yang ada, kita perlu dukungan kelembagaan yang lain. Karena itu kehadiran Swiskontak itu adalah sebuah energi untuk memberikan daya bagi pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Kita ambil contoh sederhana, bagaimana tadi disampaikan terhadap analisis ekonomi, lingkungan yang lain-lain di Labuan Bajo. Saya pikir itu semua kita tahu, tanpa kita lakukan analisis dari kasat mata pun kita tahu. Tapi bagaimana ini dilakukan dalam sinergi kelembagaan, didesain dalam kelembagaan sehingga semua punya tanggung jawab, sehingga model kerjasama kelembagaan ini menjadi bentuk yang dapat ditiru di tempat-tempat lain. Nah itu Nusa Tenggara Timur tentunya dalam kepemimpinan saya yakin selesainya COVID ini harus memberikan keyakinan kepada dunia bahwa kita telah siap untuk menerima tamu. Sebenarnya COVID ini memberikan kita ruang untuk latihan. Nah, karena itu saya sedang mendorong seluruh staf saya untuk mereka latihan pada saat dunia sedang COVID, sedang istirahat. Kalau umpama latihan ini terus-menerus dilakukan, maka saya yakin pada saat COVID ini selesai, maka kita akan mampu untuk menerima manfaat yang begitu luar biasa. Dan
tentunya bicara tentang pariwisata, bicara tentang semua hal. Tidak bicara tentang atraksinya, kita bicara tentang supply chain-nya, kita juga bicara tentang hospitality-nya, kita bicara tentang accommodation-nya, ya, ini bicara tentang infrastruktur yang ada, itu harus kita bicarakan semua. Dan pemerintah sekarang serius sekali untuk melakukan itu, khususnya Nusa Tenggara Timur, apalagi hubungan Bapak Presiden Joko Widodo pada NTT begitu luar biasa. Persoalan yang saya lihat adalah baik dari kementerian yang lewat Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo dan pemerintah provinsi dalam hal ini juga bersama-sama dengan seluruh pemerintahan yang ada, dengan lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pembangunan pariwisata, ini tidak ada di dalam semangat kolaborasi yang baik. Nah, ini menjadi masalah kita. Kalau ini bisa menjadi satu kesatuan, kita bekerja. Sekarang ini kita bekerja, tetapi tidak ada satu kesatuan bergerak yang menunjukkan kekuatan dampak yang hebat. Karena itu kita tahu bahwa masih ada masalah-masalah yang harusnya tidak perlu ada, tetapi karena kita tidak pernah menjadi satu kesatuan, maka itu tidak pernah terselesaikan dengan baik. Tentunya itu tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab saya sebagai gubernur itu harus dapat dilakukan, dan saya telah memerintahkan kepada Bupati Manggarai Barat untuk kami sedang menyiapkan grand design mulai dari Taman Nasional Komodo sampai kepada main island Flores-nya, untuk bagaimana kita menyiapkan seluruh perencanaan yang baik, mulai daripada kelayakan ekonominya, bagaimana sistemnya, lingkungan yang ada, dan pemerataan etis dari baik buat masyarakat di situ maupun turis yang akan datang. Ini disiapkan dengan baik sehingga ke depan kita mampu untuk bergerak di dalam sebuah harmoni pariwisata yang betul didesain di dalam kerangka yang baik. Karena itu saya sangat berterima kasih pagi hari ini, dan saya harapkan Swiss Contact jangan hanya ada di Flores. Sebenarnya di Flores itu cukup gubernur sekarang ini, karena sudah mindset dan aware dari masyarakat di Flores lebih baik daripada masyarakat di luar Flores, umpama di Timor, di Rote, di Sabu, dan itu kan atraksinya indah-indah. Mungkin Pak Philips satu saat akan datang, you have to visit to Sabu. Itu beautiful island, itu sangat indah, dan saya pikir itu juga menjadi perhatian karena NTT itu makin kemana-mana makin kita menemukan sesuatu yang tidak sama di negeri lain. Dan karena itu masalah utama adalah satu, infrastrukturnya harus cepat dikerjakan, akomodasinya juga harus disiapkan. Yang juga paling penting awareness daripada masyarakat dan pemimpin di Nusa Tenggara Timur. Ini tugas gubernur. Karena itu sekali lagi saya minta agar dalam momentum pagi hari ini Swiss Contact mungkin saja lebih baik meninggalkan Flores, biarkan itu diurus oleh gubernur. Saya yakin saya urus bisa. Tapi saya paling berat adalah di daerah-daerah yang mindsetnya seperti Swiss Contact masuk di Watu Raka. Ini kalau bisa dipindahkan ke Timor atau ke Sumba untuk bisa berjalan seperti Watu Raka. Sehingga kami hari ini sebagai pemimpin, sebagai gubernur, saya bisa intervensi untuk membesarkan Watu Raka. Tapi untuk membangun model Watu Raka itu daerah lain, itu perlu energi besar dan perlu ada teman-teman dari pihak Swiss Contact untuk ikut masuk dengan input-input yang ada. Dan tentunya sebagai gubernur saya akan menjaga agar input yang ada yang diberikan oleh Swiss Contact tetap dapat dilakukan, walaupun one day Swiss Contact akan pergi, tetapi seluruh input-input itu dapat dilakukan. Dan itu kehadiran hari ini kita di sini untuk membuat sustainable tourism di Nusa Tenggara Timur itu bisa berjalan dengan baik, dengan pemahaman bukan saja pada level top leader di NTT ataupun level para bupati, tetapi sampai pada masyarakat, community mereka memahami tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan
sustainable tourism, pariwisata yang berkelanjutan itu. Karena itu saya mengharapkan bila nanti ini program-program siskontak lewat dukungan SEKA untuk dilanjutkan di Nusa Tenggara Timur, saya mengharapkan sebagai gubernur untuk berpindah tempat di Sumba maupun di Timur. Lalu di Flores itu dapat dikembangkan dengan pendekatan dari pemerintah dan masyarakat yang telah disiapkan, telah dikerjakan menjadi contoh di sana, sehingga kita bisa mampu untuk mendorong mereka untuk lebih berdaya guna. Tapi model seperti itu harus mulai masuk di daerah-daerah khususnya di Timur yang masih tanda kutip agak belum sampai pada level pemahaman seperti Flores, sehingga gerakan sustainable tourism di Nusa Tenggara Timur bukan kita bicara saja tentang di Flores, tetapi bicara tentang di seluruh pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur dan mampu bergerak dengan baik. Dan saya yakin lewat hal-hal seperti itu kemiskinan Nusa Tenggara Timur akan terus kita pangkas dan NTT akan menatap masa depannya lebih baik. Saya pikir itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prof. Samudro, saya mohon dibantu untuk interpreter kepada unsur Felix Ordaz singkat, padat, silakan Pak. Terima kasih Prof. Indias. Izinkan saya untuk ringkas apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi. Pak Philip Organ, the governor has appreciated very much the contribution of the government of Switzerland, of SECO in NTT. They have been working on the sustainable tourism and also the awareness on sustainable tourism. One success story is Watu Raka. So for other parts of NTT, because NTT is not just Flores, NTT is out in Timor, in Sumba, in Sabu, and Borneo. On the awareness of the leadership of the Bupati and of the local leaders, it is the responsibility of the government. But in the awareness at the society level, we would like to get the support, the continued support of SECO in the future. So basically, please help with other islands in NTT. That's a big summary of the remark from the government. Go ahead, Philip. Thank you, Pastor Putu, for the translation. Much appreciated. I got the gist of the governor's messages. So thanks a lot, Gubernur, for your remarks. I think well noted. I'm actually very happy to hear that the aspect of sustainability is really at the center of your strategy when it comes to developing tourism destinations in NTT. So I think here our strategies are very well aligned also with the SECO's strategy here in Indonesia when it comes to promoting sustainable tourism. So I think this is very, very good news. And then I'm actually also very happy to hear your commitment and your drive that you want to go beyond Flores. Now, I think what I actually fully agree with you. This is also one of the reasons for this exchange today, to explore also to what extent that the tools and modules and experiences and lessons learned from SUSU and other previous projects, they can be shared with other areas in NTT. Of course, we have limited resources, so probably with SUSU it wouldn't be possible to just expand across the whole province. But what we can definitely look is how we can share these lessons learned and tools that were developed as part of the SUSU project here, also introduced by Fedi. So I think here, yes, absolutely, that we can do, and I do hope that we can reach more areas in Flores
visit more than the airport in Kupang, but also some of the other beautiful islands in NTT. So thanks a lot. I took note of your comments, and I believe there's much more room for future collaboration, and to let you know that this government is here to support you in further developing sustainable tourism in NTT. So thanks a lot. Bapak Gubernur, pemerintah Swiss sangat menghargai dengan kepemimpinan Bapak, khususnya dengan menekankan sustainable tourism sebagai strategi utama dalam gerakan pariwisata. Ini sangat align dengan pemerintah Swiss dalam hal ini, jadi sangat cocok, sangat serasi, sehingga kami akan catat harapan Bapak untuk tidak hanya di Flores, tapi juga kita akan kembangkan di pulau-pulau lain yang juga sangat berpotensi. Jadi Bapak sampaikan di Timor, di Sumba, di Lote, dan Pak Philip akan dengan sangat senang mengunjungi bagian-bagian lain dari NTT, bukan hanya di Flores. Semua arahan Bapak sudah dicatat, dan satu hal yang Pak Philip tadi sampaikan adalah tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Sustur di Flores akan juga mohon izin untuk dikembangkan, mohon dukungan Bapak untuk dikembangkan di tempat-tempat lain, baik di Timor, di Sumba maupun di Lote, tempat-tempat lain yang tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Philip. Demikian Bapak Gubernur. Provinsi NTT, perlu saya sampaikan bahwa Provinsi NTT memiliki 7 lokus pariwisata yang menjadi prioritas provinsi di dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pak Gubernur ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan 7 lokus itu. 7 lokus tersebut kami harapkan bisa dikerjasamakan dan menjadi model pariwisata berkelanjutan, karena Provinsi NTT membuat model 7 lokus tersebut untuk bisa direplikasi dan duplikasi di tempat-tempat destinasi wisata yang lain. Nah, 7 lokus tersebut sudah ditetapkan provinsi dan sudah dibangun secara fisik maupun beberapa kelompok masyarakat yang dipersiapkan untuk bisa dibina. Jadi disampaikan Pak Ferry tadi bisa diduplikasi di 7 lokus wisata seperti halnya di Watu Raka, tapi pemerintah provinsi berharap pada 7 lokus tersebut menjadi prioritas untuk pendampingan masyarakat secara langsung. Itu Pak Gubernur ya. Prof. Saputro mungkin bisa disampaikan sedikit. Jadi harapan pemerintah provinsi 7 lokus pariwisata yang jadi program pemerintah itu juga mendapatkan dukungan, Prof. Terima kasih Prof. Indias. Pak Philip, the government of NTT under the administration of Bapak Gubernur has designated 7 locations, 7 private locations in NTT, and the government of NTT would like to seek the support of SECO to help in the 7 private locations, because that's after Labuan Bajo, after Flores, we would like to focus on the 7 priority sites as a model, especially in the awareness on the sustainable tourism among the society. Prof. Indias, would you like to name the 7 locations, please? Ya, baik Prof. 7 lokus wisata yang pertama adalah Pantai Liman. Okay. Ya. Pantai Liman, and then Mulut Seribu in Rote, and then Lamalera, and then Walwal and Awal, and Pramedita in Sumba, Fatum Nasi at Timor, and Kuanara in Flores and India. All right. Pak Philip, I have taken notes of the 7 private locations. I will forward it to you. I believe Bapak Gubernur would like to summarize his expectations. He would like to will be happy to prepare a letter from the governor to say on these things. Pak Philip, your turn, please. Thank you, Pak Saputra.
Saputra, and also thanks again, Pak Gubernur. So we take note of your request, and so what I suggest is what we do is if you could provide us with some more information on those locations, also on our strategy and what we plan to do exactly with these locations, then we would then discuss that also with the Sustur project and see in which locations can we create synergies with the Sustur project, and where do we already have tools that could be applied also in other locations across the province. So I'm very happy to look into that, and then of course further discuss with you, your team, but also with our colleagues from the Sustur project. Bapak Gubernur, Seko sangat senang dan siap untuk mendukung Bapak. Mohon nanti arahan untuk masing-masing 7 lokus tersebut, prioritasnya apa saja di masing-masing lokus, kemudian akan dicari sinergi Seko dengan kebijaksanaan arahan Bapak untuk 7 lokus tersebut, dan mohon nanti Bapak menugaskan staf Bapak untuk follow up selanjutnya dengan Seko dengan Pak Philip untuk kemudian membicarakan lebih lanjut. Maybe one more point just to in terms of expectation management, that with the resources that we have right now, it won't be possible to have a full-fledged Sustur project in all 7 locations. That would be beyond the scope of the project. However, I believe what we can do is we can look into specifically where, in what locations can we create synergies, and where we can transfer the knowledge already built by Sustur. I think that is something that we can absolutely do. Mohon izin untuk menyampaikan kepada Pak Gubernur untuk agar tidak disalahpahami di dalam pelaksanaannya nanti, kami akan melihat dari 7 lokasi ini, kami lihat sumber daya yang tersedia, keterbatasan kami, apa yang bisa kami lakukan secara sinergi di 7 lokasi tersebut. Tapi kami akan dengan sangat senang untuk mendukung Bapak semampu kami. Baik, dengan demikian diskusi kita bisa saya simpulkan bahwa pemerintah Provinsi NTT menyambut baik kerjasama dengan Seko yang secara operasional dilaksanakan oleh teman-teman Sustur, tidak hanya di Pulau Flores, namun menyeluruh di semua area di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama pada 7 lokus pariwisata. Secara teknis nanti Dinas OPD akan berdiskusi dengan teman-teman Sustur, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Mr. Philip Orga, Prof. Saputra beserta Paul Pris atas kehadirannya pada acara pada pagi hari ini. Pak Gubernur, dengan demikian acara sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi Bapak sekalian. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat, NTT Bali.